Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Bagi saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal, merawat tanamannya dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di kesempatan video kali ini dulur-dulur ke kebun jeruk varietas Yamadu, dan inilah untuk penampakan hasil pertunasannya dulur, yang di kurang lebih 1 bulan kemarin kita lakukan pemupukan ya. Memang tujuannya untuk melakukan pembungaan, dan alhamdulillah untuk beberapa pertunasan sudah mulai muncul bunga. Nah, di video kali ini kembali lagi kita akan melakukan perawatan, khususnya penyempraian rutin per 10 hari sekali agar tanamannya terbebas dari kerontokan, khususnya untuk tunas-tunas muda yang membawa bunga. Dan untuk buahnya yang memang berukuran sudah mulai memasuki masa panen, bisa kita lakukan pemberian nutrisi agar besarnya dan kualitas buahnya bisa jauh lebih maksimal. Nah, simak terus video kali ini dulur-dulur. Dan yang perlu saya tekankan dulur, tentang perawatan ataupun video-video yang saya buat ini bukan harus menyontoh pestisida apa saja yang saya gunakan ataupun pupuk apa saja yang saya gunakan ya, tetapi ini adalah sebagai second opinion ataupun pendapat pembanding dulur, karena saya pun mengakui bahwa setiap petani mempunyai metode dan juga pestisida pilihannya masing-masing dulur ya. Nah, untuk penyempraian kali ini dulur, inilah beberapa pestisida yang saya gunakan hari ini. Untuk fungisida masih tetap dulur ya, saya memakai mancozeb, saya tambahkan bahan aktif chlorothalonil. Nah, ini bahan wajib yaitu abamectin. Hari ini saya memakai yang 36 EC. Nah, saya tambahkan bulldog, merek bulldog dulur ya untuk insektisidanya. Dan untuk lalat buahnya saya menggunakan Nugor, Dimetoat, dan yang terakhir pelekat. Nah, untuk penyempraian kali ini inilah pestisida dan juga nutrisi yang saya gunakan dulur ya. Nah, untuk KNO3 ini selain sebagai penguat baik bunga, dia juga sangat penting bagi tumbuhan yang fase berbuah seperti di kebun saya ini dulur, karena untuk beberapa buah memang sudah memasuki tahap pematangan ataupun pemasakan buah. Jadi unsur kalium itu sangat diperlukan agar nanti kualitas dari buahnya itu bisa jauh lebih maksimal, baik dalam hal bobot, rasa, dan juga pembesarannya dulur ya. Nah, untuk dosis sendiri hari ini saya berikan penuh 1 kilo untuk kurang lebih 600 liter air. Nah, untuk bahan aktif fungisida chlorothalonil hari ini saya berikan dosis 300 gram untuk 600 liter air. Nah, kenapa tidak memakai bahan aktif sulfur? Ini sebenarnya sebagai rollingan saja dulur, apalagi kemarin untuk kebun saya ini sudah terpanen ya, ataupun kemarin baru saja dipanen. Jadi untuk itu saya ingin memberikan fungisida yang jauh lebih lembut, istilahnya seperti itu dulur ya, bisa agar proteksi daun yang biasanya akan mengalami mudah rontok ketika setelah ataupun pasca panen itu bisa terproteksi dengan jauh lebih baik. Nah, untuk fungisida lainnya masih tetap menu utama dulur ya, yaitu bahan aktif mancozeb. Hari ini saya berikan full 1 kilo dulur. Ini juga hampir sama dulur ya, berfungsi sebagai fungisida kontak, walaupun untuk di daerah saya untuk tingkat curah hujan itu sudah sangat jarang, kemungkinan sudah memasuki musim kemarau, tapi untuk pemberian fungisida masih harus kita sesuaikan dulur.
Takutnya ketika nanti kita kurangi secara drastis untuk daun ataupun buah, apalagi untuk tanaman saya ini bunganya juga baru bermunculan, itu akan sangat mudah mengalami kerontokan. Nah, seperti itu dulur untuk fungsi dari penggunaan fungisida yang saya lakukan. Nah, untuk dulur-dulur, kalau memang di daerahnya sudah sedikit turun curah hujan, untuk dosis penggunaannya bisa dikurangi, tapi masih tetap dulur ya, harus kita pantau betul tentang kebutuhan ataupun proteksi dari lahan kita. Untuk Abamectin hari ini saya memakai yang 36 EC, jadi saya berikan sekitar 200 milian untuk penyempraian kali ini. Nah, ini sebagai proteksi, kembali lagi dulur, untuk hama trip dan juga apit yang memang untuk di daerah saya sini itu adalah menjadi salah satu hama yang langganan seperti itu dulur. Jadi untuk apit dan juga trip itu memang menjadi bandel ya, untuk hama yang termasuk hama bandel. Jadi untuk penggunaan Abamectin apalagi pada saat pembungaan seperti ini itu harus kita berikan secara rutin. Nah, untuk tambahannya hari ini saya berikan beta sulfitin dengan merek dagang Bulldog. Ini jarang saya pakai sebenarnya dulur, karena ini masih ada stok lama, jadi hari ini saya pakai. Memang kegunaannya bisa dikatakan cukup banyak, termasuk hama lalat buah juga bisa digunakan menggunakan bahan aktif ini dulur ya. Tapi ini sebagai campuran saja, sebagai penguat dari insektisida yang lainnya dulur ya. Nah, untuk insektisida dimetoat ini khusus sebagai pemberantas hama lalat buah dulur, agar ladang kita benar-benar terproteksi. Karena untuk beberapa buah memang sudah mulai semuruh, kalau bahasa sayanya sudah mulai menguning seperti itu dulur ya. Nah, oleh karena itu harus kita proteksi benar-benar dulur, karena untuk serangan hama lalat buah memang di musim seperti ini itu akan sangat cepat berkembang biak. Maka dari itu proteksi terbaik adalah cara yang paling bijaksana untuk merawat kebun kita terhindar dari serangan hama lalat buah. Untuk pelekat masih tetap saya gunakan walaupun ini sudah memasuki musim kemarau, karena kembali lagi dulur, untuk pelekat selain bersifat penembus dan juga perata, dia akan bersifat emulsi ataupun menjaga setiap bahan ataupun pestisida yang kita campur agar bekerja dengan sinergitas yang sangat baik antar pestisida, dan yang terpenting bisa lebih maksimal lagi dalam penggunaan pestisida. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Alhamdulillah untuk cuaca sudah jarang turun hujan di daerah saya, dan ini adalah keadaan kebunnya. Untuk beberapa pertunasan alhamdulillah sudah membawa bunga dulur-dulur, dan untuk beberapa buah memang masih terus berjenjang untuk di kebun saya ini, sehingga penggunaan nutrisi itu harus kita lakukan secara kontinu ataupun berkelanjutan dulur-dulur ya. Tinggal kita menggilir saja ataupun melakukan perolingan tentang nutrisi apa yang kita berikan ke tanaman. Nah, kembali lagi dulur, kemarin banyak dulur yang bertanya, Mas, dengan penggunaan pestisida sebanyak itu apakah nanti hasilnya masih bisa untung? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering dibicarakan atau ditanyakan kepada saya. Jadi untuk setiap penyepraian, untuk saya pribadi bahkan untuk beberapa petani dulur ya di daerah saya sudah melakukan kalkulasi secara penuh dulur. Karena kembali lagi dulur, untuk patokan kita memang harga jual ya. Karena dengan tingkat harga jual yang berbeda di daerah masing-masing, itu perawatannya pun juga berbeda dulur. Tinggal kita menyesuaikan saja sebenarnya seperti itu. Karena untuk di kebun saya ini ataupun di daerah saya, untuk harga jualnya memang cukup tinggi, tapi dibarengi dulur atau diimbangi dengan biaya perawatan ya memang cukup tinggi dulur. Nah, seperti itu dulur ya. Jadi kalau dulur-dulur memang dalam melakukan perawatan sudah cukup menggunakan 1 atau 2 pestisida, itu sudah
hama ataupun kebun dulur-dulur semua sudah terproteksi. Jadi sebaiknya ya memang seperti itu dulur, tidak usah mengikuti cara saya. Nah sedangkan cara saya ini adalah lebih kepada pengalaman saya saja dulur, bagaimana cara saya untuk memberantas hama yang menyerang di kebun saya. Jadi ketika hanya ataupun ada hama lalat buah, itu saya menggunakan beberapa insektisida yang sering saya pakai, yaitu Dimethoate ataupun Acefat. Seperti itu saja dulur ya. Dan untuk kunci yang perawatan yang terbaik memang adalah proteksi sejak awal dulur. Nah itu yang selalu saya tekankan, dan memang dalam penggunaan pestisida itu saya selalu menganjurkan menggunakan dosis terkecil terlebih dahulu dulur-dulur ya. Nah memang seperti itu dulur. Nah kembali lagi dulur ke perawatan rutin hari ini. Ini adalah interval ke 10 hari setelah penyepraian sebelumnya, dan alhamdulillah untuk beberapa tunas sudah mulai muncul dan beberapa tunasnya itu sudah membawa bunga. Nah inilah dulur untuk keadaannya. Nah ini beberapa tunas yang muncul. Memang ada sebagian yang belum membawa bunga, tapi alhamdulillah untuk beberapa tunas itu sudah membawa bunga, dan untuk beberapa buah masih terus berjenjang dulur dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemungkinan di satu pohon itu sekitar 4 sampai ukuran buah dulur ya. Nah ini udah beberapa buah yang kemungkinan di 1 bulan depan sudah bisa kita lakukan pemetikan ataupun pemanenan dulur ya. Dan untuk harga sendiri sudah mulai turun, karena biasanya terakhir saya dipanen itu harga 11.000, dan sekarang dengar-dengar sudah turun di harga 10.000 dulur, karena untuk beberapa kebun juga sudah mulai panen ya, karena untuk bulan 6, 7, 8 itu sudah memasuki bulan panen raya. Biasanya untuk harga jual itu memang sedikit turun dulur. Nah inilah dulur untuk beberapa buah sudah semuruh, kalau bahasa sayanya sudah mulai menguning. Jadi harus benar-benar kita proteksi dari serangan hama lalat buah yang memang menyerang pada saat buah berukuran seperti itu. Dan di cuaca yang seperti ini memang persebaran penyakit khususnya hama lalat buah itu sangat cepat dulur ya. Nah, inilah dulur untuk beberapa buahnya. Kemungkinan untuk pertunasannya akan terlihat di penyepraian yang selanjutnya dulur ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk bunganya banyak apa tidaknya dulur ya. Nah demikian dulur video perawatan hari ini. Tetap amanah dan selalu ingat dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia.